Nih teman-teman, barusan kita sempat tertahan dulu ya sama hujan. Jadi kita barusan sempat berteduh dulu di salah satu saung yang ada di sini. Dan lagi-lagi hujannya sudah reda, Kang Yosepnya masih ketinggalan tuh. Belum kelihatan lagi batang hidungnya teman-teman ya. Apalagi sekarang dia diberikan beban tas saya. Tas saya sempat dititipkan karena ya dia nggak bawa tas, saya bawa tas dua, jadi yang satu saya titipkan di Kang Yosep, jadi tambah beban dia tuh, jadi tambah apa ya, jadi tambah jalannya ditambah pelan teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa lah, kita tunggu sambil nunggu, sambil apa ya, sambil kita lihat pemandangan-pemandangan yang ada di sini teman-teman ya. Nah tadi kita sempat ngobrol juga sama Kang Yosep. Jadi rumah si Abah itu sekarang udah nggak lama lagi teman-teman ya. Ada di depan saya ya, sekitar 5 menitan lagi lah jalannya gitu teman-teman ya. Nah semoga saja si Abahnya ada di rumah gitu teman-teman. Biar kita nanti bisa ngobrol tentang apa yang dia rasakan, apa yang dia keluhkan gitu teman-teman ya. Dan biasanya sih untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, keluhannya hampir sama semuanya teman-teman ya, yaitu tentang dirasa tidak nyaman. Kalau rasa tidak nyaman di seputaran sakit lambung ya mungkin sama teman-teman ya. Nah tetapi kadang kan di perasaan itu beda-beda teman-teman ya. Ada yang cemasnya berlebih, ada yang cemasnya itu ya katakanlah cuma 60% teman-teman ya. Nah makanya nanti kita ngobrol tentang keluhan-keluhan yang dia rasakan teman-teman ya. Nah tetapi sebetulnya sih untuk saya yang harapkan gitu, yang lebih saya harapkan ketika nanti ketemu sama si Abah itu, si Abah itu sekarang sudah membaik sih sebetulnya teman-teman ya. Karena jujur saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu membuat kita tidak nyaman teman-teman, dan rasanya itu sangat super sekali ya. Jangankan kita orang, jangankan si Abah ya, orang yang udah lansia gitu teman-teman ya, orang yang muda-muda aja, orang yang super strong aja gitu, ketika saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis itu ya rasanya membleh teman-teman ya, rasanya sangat tidak nyaman sekali. Nah ini Kang Yosep belum ini belum nongol juga batang hidungnya. Lama ini ya teman-teman ya, coba lihat, belum kelihatan batang hidungnya. Apalagi sekarang itu dikasih beban berat, dititip tas ya. Nah itu teman-teman ya, daripada nunggu lama teman-teman ya, kita lanjut aja jalannya biar sambil ngedeketin lah, karena saya sudah tahu arahnya sekarang itu ya. Jadi jalannya memang cuma satu ke sini gitu, nggak ada jalan lain. Ada jalan lain teman-teman ya, sebetulnya cuman karena memang waktu di awal saya bikin video itu, ketika berangkat itu nggak tanya-tanya jalan yang paling dekat itu ya kemana gitu teman-teman ya. Mengapa bu? Oh, ada orang lewat. Sama kesini itu nggak ada jalan ini ya, nggak ada jalan akses buat kendaraan. Nah itu padahal di sini itu di atasnya itu banyak perkampungan teman-teman ya. Padahal bisa saya itu bawa motor ke perkampungan yang di sana, jadi lebih dekat jalannya ketimbang kita itu jalannya dari bawah lama teman-teman ya, dan naruh motornya itu jauh. Langsung aja teman-teman ya, kita lanjut. Nunggunya lama, nunggu Kang Yosep itu lama. Ini padahal tadi sudah diwanti-wanti ya, tadi itu sudah diwanti-wanti, tolong dong jalannya agak cepat, tolong dong jalannya agak cepat. Dia malah tersenyum. Jadi dia itu sambil ini teman-teman ya, sambil share-share video gitu, kemudian sambil bikin-bikin video juga, jadi ya akhirnya lama jalannya. Lanjut aja teman-teman ya, jalannya licin, ini jalannya licin teman-teman ya, karena udah hujan nih.
Nah, sekarang saya akan melewati kali teman-teman ya, melewati kali. Cuman ada jembatannya sih, nggak terlalu berat teman-teman ya. Ini kalau seandainya saya bawa pancingan, pasti saya mancing di sini teman-teman ya. Pasti saya mancing nih di sini nih. Nih lihat, pasti banyak ikan wadernya teman-teman ya. Kalau saya lihat lihat kali-kali seperti ini itu suka tergoda untuk mancing teman-teman ya. Karena ya pasti banyak ikan wadernya teman-teman ya. Nih spot-spot buat mancing asik nih sebetulnya nih teman-teman ya. Ikan wader pasti banyak di sini nih teman-teman ya. Cuman saya nggak bawa alat pancingan. Waduh, suara halilintar sudah mulai lagi teman-teman. Takutnya keburu hujan nih ke rumah si Abah nih. Tapi nggak apa-apa lah. Ini soalnya lihat Kang Yosep nih, belum ada teman-teman ya. Tuh lihat, mana nih orang? Mana langit udah mendung lagi nih, mau hujan lagi kayaknya nih. Mana ini perjalanan masih jauh teman-teman ya. Pulangnya maksudnya terlalu masih jauh tuh. Kalau untuk ke si Abahnya udah deket sih sebetulnya. Sambil nunggu Kang Yosep, saya lihat-lihat spot dulu teman-teman ya buat nanti nih mancing nih di sini. Asik nih. Banyak ikan wadar. Lanjut lah. Kita lanjut saja perjalanannya. Tadi kita jalan jauh, turun naik lewatin sungai, lewatin tebing. Nah sekarang naik lagi teman-teman ya. Nggak apa-apa lah, sambil olahraga saja. Sambil olahraga. Nih, ini ada saung. Enak ya kalau berteduh di sini sebetulnya. Jalannya pada licin teman-teman ya. Ini saya harus hati-hati jalannya teman-teman. Aduh, licin sekali. Nggak kebayang nih si Abah nih. Ini yang saya bingung si Abah kalau di sini mau nyari makan kemana teman-teman ya. Tapi nanti kita tanya-tanya lah. Biar kitanya nggak penasaran. Soalnya jauh nih. Jauh dari pemukiman warga. Nah, sekarang udah dekat teman-teman ya. Nih, teman-teman, sebelum kita lanjutkan ngobrol sama si Abah, teman-teman ya, perlu saya sampaikan bahwa video ini isinya cuman buat hiburan doang gitu, teman-teman ya. Jadi tidak ada hal yang lainnya gitu, teman-teman. Nah, makanya bagi teman-teman yang nonton video ini, tolong ambil yang positifnya gitu, buang yang negatifnya gitu teman-teman ya. Jadi hanya sekedar hiburan saja, tetapi dalam hiburan ini semoga saja nanti bisa membantu informasi juga tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Apa yang ada dalam pembicaraan di sini itu nanti bisa kalian ambil teman-teman ya, bagaimana cara menangani gangguan asam lambung dan psikosomatis. Kemudian kalian juga bisa nikmati hiburan-hiburannya. Nah itu teman-teman, makanya sebelum saya lanjutkan ngobrol sama si Abah, saya beritahukan sekali lagi, ambil yang positifnya, buang yang negatifnya,
nikmati hiburannya. Nah itu teman-teman ya, kita lanjut teman-teman ya, ngobrol sama si abahnya. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Ini sama Mbah Didin ya? Ya, Mbah Didin yang selalu nunggu sawah. iya saya. Kegiatan Abah sehari-hari apa Mbah? Kegiatan saya itu ya paling gini-gini aja Pak. Nyawa. Betul. Abah katanya sedang sakit ya Mbah ya? Iya. Boleh nggak saya tanya-tanya tentang sakit Abah Mbah? Bisa Pak. Bisa. Cuman ngobrolnya di rumah. Kenapa Mbah? Kalau di sini takut hujan, ini kebetulan songnya pada bocor. Oh, Di rumah boleh, aja boleh ya, lah. mari. Ya. Rumahnya jauh nggak Mbah? Nggak jauh, nggak jauh. Bah, jadi Abah teh benar tinggal sendirian di sini, Bah? Iya Pak, saya tinggal sendirian Pak. Terus keluarga, anak atau istri pada di mana, Bah? Kalau untuk keluarga itu anak sama istri mereka semua pada ninggalin saya Pak. Oh, gitu. Ya karena semenjak saya sakit seperti ini ya mungkin tidak bisa menafkahi ya, tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka, akhirnya mereka pada ini ya, pada pergi rantau gitu Pak. Nih, Bah, mohon maaf ya. Abah kan tinggal di sini sendirian. Katakanlah ini di sini itu kayak macam apa ya? Mohon maaf ya, Bah ya. Di sini itu kan di pinggiran hutan, jauh dari pemukiman warga. Abah nggak takut tinggal sendirian di sini, Bah? Kalau untuk takut ada Pak, cuman bukan takut hantu ya. Terus yang Abah takutkan apa, Bah? Takut janda Pak. Loh, Banyak di sini janda Pak. Jadi kalau seandainya saya lagi sendirian, takutnya nanti janda pada gelayapan ke sini oh, Pak. begitu ya. Nih, Bah, mohon maaf ya. Saya datang ke sini itu saya ingin bertanya sama Iya. Abah. Saya dapat kabar informasi dari Kang Yosep kalau Abah itu sedang sakit sekarang tuh ya. Nah, yang saya mau tanyakan ke Abah itu apa yang Abah rasakan saat ini ketika sedang sakit, Bah? Yang saya rasakan banyak Pak ketika sedang sakit Iya. ya. Itu banyak hal-hal yang aneh lah menurut saya gitu. Dari rambut saya banyak yang rontok, kemudian saya itu sering mengalami pusing. Betul, Pak. Saya Betul. sekarang itu jadi penakut, sering Oh, was-was, iya. gelisah, Betul, sering Pak. mual juga. Ini bagian perut sering kembung juga. Mau ngapa-ngapain tuh saya jadi serba tidak bisa Pak. Banyak yang saya rasakan. Jadi saya itu berpikirnya itu yang setiap kali dirasakan itu seperti seolah-olah ya hidup ini udah nggak panjang lagi Pak. Betul, Gitu. betul, Pak. Jadi saya tuh sering mengalami ketakutan, takut inilah, takut itu Pak. Iya, iya, Bah. Gitu. Nah, ini, Bah, yang Abah sampaikan, yang Abah sekarang rasakan, itu juga dulu saya mengalaminya, Bah. Jadi saya datang ke sini itu karena memang dapat kabar dari Kang Yosep nih kalau sekarang itu Abah itu sedang sakit, dan apa yang Abah sampaikan itu sudah Kang Yosep sampaikan sama saya juga. Nah, makanya saya datang ke sini itu biar Abah itu tahu gitu, Bah, kalau Abah itu sedang sakit apa. Nah, itu, Bah. Karena apa yang Abah rasakan, saya juga merasakannya dulu, Bah. Nah, itu jadi kayak macam dari ujung rambut sampai ujung kaki itu sensasi memang Iya, ada, Bah. betul, Pak. Nah, sebetulnya Abah itu terkena gangguan asam lambung ansetis psikosomatis. Nah, jadi Abah itu terkena dua gangguan, Bah. Jadi yang pertama terkena gangguan asam lambung, kemudian yang keduanya itu Abah terkena psikis gitu, Bah. Jadi di awal-awal saat terkena gangguan seperti ini, Abah dulu kan pernah ngalamin ya kayak macam seperti mau mati. Iya. Nah, itu sebetulnya dari gula darah yang sedang turun karena memang ada asam lambung di situ, Bah. Nah, kemudian ketika gula darah sedang turun,
abahnya mengalami ketakutan karena berpikirnya abah dulu itu seperti mau mati, jadi berpikirnya tuh wah ini jangan-jangan saya mau mati ini bah. Nah itu kan ya bah. Nah tanpa disadari di situ bisa mengganggu psikis. Nah itu bah. Jadi abah itu wajar sebetulnya kalau saat ini itu mengalami was-was, mengalami gelisah gitu bah. Kalau untuk asam lambungnya abah cukup jaga pola makan saja bah, jaga pola makan, kemudian minumnya minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang, Mbak. Nanti juga membaik dengan sendirinya, Mbak. Nah, tetapi kalau misalkan untuk rasa takut, was-was, gelisah, itu butuh pelatihan, Mbak. Abah harus bisa menerima kalau sekarang itu Abah mentalnya sedang terganggu, Mbak. Abah mental terganggu itu karena memang Abah itu mengalami trauma di awal-awal saat Abah mengalami takut seperti mau mati itu waktu yang pertama tuh. Nah, kesininya tanpa disadari itu menjadi trauma bah, dan sekarang itu abah itu banyak sekali mengalami ketakutan bah. Nah itu, nah contoh kecil lah, abah pernah nggak mengalami ketakutan ini mendengarkan burung kedasi, kemudian kalau seandainya ada apa-apa itu abah selalu dikait-kaitkan dengan kematian. Pernah, Pak. Nah itu sebetulnya dari mental bah. Nah makanya usahakan benahi saja mentalnya. Iya, Jadi betul. cara membenahi mental itu Abah harus bisa berpikir wajar kalau seandainya ada sensasi yang hadir. Contoh lah kalau misalkan Abah sering mengalami kembung ya. Iya, Nah Pak. kalau sekarang sedang mengalami kembung, Abah berpikirnya wah ini banyak gasnya nih. Kan gitu, Bah. Yang membuat kembung itu sebetulnya dari gasnya. Jangan pernah berpikir wah ini jangan-jangan perut hancur. Nah Iya, itu, iya. Bah. Nah kalau seandainya Abah berpikir bahwa perut itu hancur, jangan-jangan penyakit berat, nanti Abah tambah cemas, Bah. Nah itu, nah makanya usahakan pahami saja ke sana. Jadi Abah jangan mengalami ketakutan. Nah kalau seandainya Abah mengalami pusing nih penyakit apa nih, biar saya tidak bisa apa ya, tidak menjelaskan panjang lebar tentang seputaran yang apa Abah rasakan sekarang. Abah nggak usah banyak berpikir sebetulnya sekarang itu. Abah yang penting jaga pola makan, minumnya yang banyak, kemudian istirahat di malam hari harus cukup, bah. Kemudian jangan terlalu capek bah untuk saat ini. Abah jangan terlalu capek, jadi Abah bergerak sih harus ya, olahraga kayak macam ke kebun, ke sawah, tapi jangan terlalu capek bah, karena kalau seandainya Abah terlalu capek nanti biasanya Abah suka pusing tuh. Nah ketika pusing kelayangan ada, nanti Abah cemas lagi. Nah makanya usahakan jangan terlalu capek. Kemudian usahakan hindari juga Abah itu jangan terlalu banyak berpikir wah jangan-jangan saya ini mendekati kematian nih, jangan-jangan umur saya udah nggak panjang lagi nih. Nah, jangan ke arah sana. Nanti Abah terlalu banyak pikiran di situ, banyak ketakutan di situ. Kalau seandainya Abah banyak ketakutan di situ, nanti Abah kesehatannya untuk pemulihannya itu lambat. Nah, itu, Bah. Itu yang saya rasakan dulu. Saya juga dulu mengalami kayak macam Abah, Bah. Nah, itu saya mengalami rambut rontok, iya, kemudian mata buram, iya, sering kelayangan, iya, cemas, was-was, gelisah dan sebagainya itu saya pernah mengalaminya juga, gitu, Bah. Nah makanya saya datang ke sini itu hanya untuk mengedukasi Abah saja, biar Abah itu cepat membaik gitu, Bah. Dan untuk obat ini sebetulnya obatnya bukan obat yang dikonsumsi, Bah, bukan herbal yang dikonsumsi. Jadi obatnya itu ada dalam diri Abah sendiri gitu, Bah. Jadi Abah harus bisa jaga makan dari mulai jam makan sampai jenis makanannya, kemudian minumnya harus banyak, bah minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Kemudian tidur harus cukup gitu, bah istirahat harus cukup di malam hari, jangan begadang, bah. Kemudian yang ketiganya hindari stres, bah. Dan kalau seandainya Abah bisa menghindari itu, ya Abah pasti bakalan cepat membaik, bah. Yang dimaksud stres itu yang kayak gimana, Pak? Jadi stres di sini itu Abah jangan terlalu banyak berpikir tentang penyakit. Nah itu. Nah kalau seandainya Abah terlalu banyak berpikir ke penyakit nanti Abah lama membaiknya, Bah. Nah itu, Bah. Tapi bahaya nggak sakit saya ini, Tidak, Pak? Bah. Untuk gangguan asam lambung dan psikosomatis tidak menyebabkan kematian, Bah. Nah sekarang saya mau tanya ke Abah. Abah mengalami ini sudah berapa lama? Ya, adalah sekitar hampir 2 tahun, Pak. Nah, apakah Abah sekarang sudah mati? Kan tidak, Bah. Ya. Nah itu, nah makanya itu menjadi patokan buat Abah. Kalau seandainya gangguan yang sekarang Abah rasakan itu nggak bahaya, Abah. Nah itu hanya mengganggu saja. Jadi mengganggu aktivitas Abah. Abah kan sekarang ke sawah itu jadi serba jarang gitu kan, jadi serba lemah, jalan dikit aja lemah gitu, nyangkul dikit aja mudah capek, ngos-ngosan. Nah itu, Bah, jadi tidak berbahaya lah, hanya mengganggu saja, Bah.
Yang Itu. dimaksud jaga pola makan itu yang seperti apa, Pak? Saya kurang paham, Pak. Yang dimaksud jaga makan itu jaga pola makan ya. Yang dimaksud dengan jaga makan itu dari mulai jam makan kan. Abah misalkan pagi-pagi sarapan dulu sebelum ke sawah. Kemudian Abah juga jaga jenis makanannya gitu. Jangan sampai mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa memicu asam lambung Abah itu nggak normal kembali, Bah. Oh, begitu Abah ya. biasanya makan kalau makan nih, mohon maaf ya, Bah. Kalau misalkan Abah makan biasanya makannya suka makan apa, Bah? Lauk pauknya? Kalau saya paling yang sering saya makan itu ya kayak macam pepes sendal jepit, Pak. Loh, nggak boleh, Bah. Hmm, Kalau nggak sendal boleh jepit itu ya. kan alot, Bah. Ah, itu kalau kalau mau Abah nanti pakai pepes Jojo aja ya, Bah ya. Nah itu, Bah. Nggak boleh, Bah. Jadi makan yang alot-alot itu nggak boleh karena kalau seandainya Abah mengkonsumsi makanan yang alot-alot itu nanti asam lambungnya bertambah lagi gitu, Bah. Karena asam lambung itu dihasilkan oleh tubuh kita untuk menguraikan makanan. Kalau seandainya ada makanan yang susah dicerna, katakanlah alot ya, Bah, itu kan sulit dicerna tuh. Nanti asam lambungnya bertambah lagi dan ketika bertambah itu ya pasti membuat kita tidak nyaman, Bah. Nah, makanya Abah mulai dari sekarang hindari makan-makan yang alot kayak macam sendal jepit tadi, Bah, ya. Terus Hindari yang itu, harus Bah. saya makan itu yang seperti apa, Ya Pak? yang lembek-lembek aja, Bah. Gitu kayak macam Abah ternak ini nggak ayam di sini, Bah? Ternak, Pak. Ternak ayam banyak. Nah, ayam aja, Bah. Oh, Nah, itu, Bah. Ayam kan lembek, Bah. Nah, itu. Ya udah gini aja, Bah. Jadi sekarang itu Abah nggak usah terlalu banyak berpikir. Abah harus percaya diri. Abah itu bakalan sembuh, Bah. Dan bahkan saya itu berani berjanji kalau Abah itu bakalan sembuh, Bah. Nah itu, nah makanya usahakan mulai dari sekarang itu jangan pernah berpikir, wah jangan-jangan nih saya itu bakalan mati nih, wah jangan-jangan umur saya udah nggak panjang lagi. Jangan berpikir ke sana, malah nanti akan nambah ketakutan, Bah. Nah itu, nah makanya sekarang itu Abah positif thinking aja. Jadi berpikir positif saja bahwa Abah itu bakalan sembuh, Bah. Karena memang pada dasarnya Abah itu bakalan sembuh, Bah. Nah itu. Nah sekarang mah Abah yang penting jalani saja iya, itu iya. 3P-nya ya, Bah. Pola makan dijaga, kemudian pola hidup dijaga, pola pikir dijaga, Iya. jangan sampai berpikir tentang penyakit. Kemudian Abah itu harus sering bersenang-senang. Nah, untuk cara bersenang-senang kalau untuk Abah sendiri di sini sebetulnya ringan, Bah. Jangan terlalu banyak berpikir yang jauh-jauh. Di sini pemandangannya bagus kan ya, Bah. Abah sering jalan-jalan saja di sini. Kalau lihat misalkan berpikir nih, wah ini tanaman nih kurang keurus misalkan seperti itu karena Abah sedang sakit, jangan pernah berpikir Iya, seperti Pak. itu. Abah hidup sendirian, yang penting Abah bisa makan seadanya aja di sini. Nah itu, Bah, jangan pernah berpikir, wah takutnya ini kebun saya nggak kegarap, nanti tambah stres, Bah. Nah itu, jadi biarkan hidup berjalan apa adanya, yang penting gimana caranya supaya Abah bersenang-senang aja. Nah untuk melakukan bersenang-senang itu banyak cara, banyak ragam, Bah. Salah satu contoh kecil nih, Abah jangan terlalu banyak berpikir, wah gimana nih hasil panen, misalkan nanti takutnya jadi kecil, misalnya jadi tidak memuaskan. Yang penting cukup buat Abah aja sendiri, karena Abah Oh, hidup begitu sendirian ya. ya. Nah itu, kemudian yang keduanya jangan pernah berpikir, wah ini jangan-jangan gua hidup bakalan nggak lama lagi. Jangan pernah berpikir ke sana, Bah. Nah itu, nah makanya usahakan buang jauh-jauh pemikiran seperti itu. Nah itu, Bah. Abah cepat sehat ya. Nah di sini saya kebetulan ada sedikit rezeki, Bah. Ya hanya sekedar buat cemilan, Bah. Saya punya rezeki sedikit, Bah. Jadi buat cemilan, buat Abah ngopi, buat Abah ngemil gitu, Bah ya. Jadi ngerepotin, Pak. Enggak, Bah, enggak Saya ngerepotin. nggak Ini enak. kebetulan saya ada rezeki, Bah. Ya, Bah ya. Loh, terima kasih, Pak. Sama-sama, Bah. Loh, ini bukan cemilan, Pak. Loh, mohon maaf, Bah. Aduh, saya salah ngambil, Bah. Ini cucian istri saya, Bah. Aduh, mohon maaf saya, Bah. Nanti saya ganti, Bah. Saya nanti datang lagi ke sini, Bah.